Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Jayadi, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi kelas A angkatan 2019. Yang pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris, yakni civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas Dei, yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh karena itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Masyarakat yang disebut madani pada bagiannya dicirikan oleh spontanitas dan kearifan warganya, partisipasi dan pelaksanaan, utilitas publik dan otonomi, kesukarelaan dan opsionalitas, keahlian dan profesionalisme, fleksibilitas dan independensi, komunalitas dan lokalitas, etika dan solidaritas. Dalam civil society, warga negara mengatur kegiatan dan layanan untuk diri mereka sendiri dan orang lain karena harapan dan tempat mereka sendiri. Pada dasarnya, masyarakat ini tidak memiliki persyaratan dari luar seperti halnya dengan sektor swasta. Adapun pengertian masyarakat madani menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, civil society menurut Samsuddin Haris. Menurutnya, civil society ialah suatu lingkup sosial dalam sebuah masyarakat yang mana negara tidak ikut mempengaruhi keberadaannya. Masyarakat ini tercipta dari lingkungan di sekitar masyarakat yang paling akrab, contohnya keluarga, gerakan asosiasi, gerakan sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, civil society menurut Ernest Gellner. Menurutnya, civil society ialah sebuah tatanan masyarakat yang terdiri dari institusi non-pemerintahan yang mewakili wewenang cukup kuat untuk bisa mengimbangi sebuah negara. Yang terakhir, civil society menurut Dawam Raharja. Menurut Dawam Raharja, civil society adalah suatu proses terjadinya sebuah peradaban yang mana proses ini karena hadirnya nilai-nilai kebijakan yang didasarkan pada pedoman hidup akan menghasilkan suatu persatuan dan integrasi sosial. Selanjutnya, unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, hadirnya wilayah publik yang begitu luas. Tanpa hadirnya wilayah publik, maka civil society tidak ada artinya, karena wilayah publik yang luas merupakan sarana yang sangat penting untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat. Semua warga di sebuah negara mempunyai hak dan posisi yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam transaksi politik dan sosial tanpa mendapat ancaman. Yang kedua, toleransi. Toleransi secara luas dipahami sebagai hal yang esensial bagi munculnya gagasan civil society. Gagasan toleransi yang merupakan fitur penting deskripsi masyarakat manusia dalam menjadi manusia modular menurut Ernest Gellner. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme sangat penting bagi keberadaan civil society karena masyarakat dipenuhi oleh orang-orang yang beragam serta majemuk. Sikap saling menghargai ini sangat penting untuk demokrasi dalam skala besar. Yang keempat, hadirnya demokrasi. Civil society yang aktif sering dipandang sebagai unsur utama bagi keberhasilan negara-negara yang maju, serta obat mujarab bagi negara-negara berkembang di tempat lain di dunia. Demokrasi merupakan unsur yang sangat penting dalam civil society dan tidak bisa dielakkan. Yang terakhir, lahirnya keadilan sosial. Keadilan sosial adalah wujud keberimbangan antar anggota masyarakat dalam melaksanakan hak maupun kewajibannya. Keadilan sosial membantu masyarakat untuk bisa berlaku secara proporsional guna memasukkan pemahaman sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara luas. Ciri-ciri masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society sendiri memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang khas. Beberapa ciri-ciri dari masyarakat madani adalah: yang pertama, adanya dukungan sebaya dari mereka yang memiliki pengalaman hidup yang sama dalam membentuk bagian penting dalam organisasi. Dukungan unik ini untuk sektor civil society berupa pengetahuan para anggota, pengetahuan empiris dan profesional dalam saling melengkapi. Yang kedua, masyarakat sipil mampu menyelesaikan hidup dengan harapan, kebutuhan,
dan keinginan orang serta perubahan lingkungan sekitarnya. Kurangnya tugas dan tanggung jawab resmi memudahkan penyesuaian dan membuat ruang untuk reaksi. Ketiga, adanya ruang kreativitas dan inovasi baru. Civil society juga memiliki peran dalam memperbaiki kesenjangan antara sektor publik dan swasta. Yang keempat, masyarakat madani beroperasi dalam konteks komunal atau secara bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan di komunitas berbasis status, operasional, atau mental. Yang kelima, terdapat kebebasan pada masyarakat untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan lembaga-lembaga sosial. Lokalitas menjadi ciri civil society, tidak hanya kegiatannya tapi juga esensinya. Yang terakhir, contoh masyarakat madani. Contoh masyarakat madani adalah lahirnya LSM, organisasi sosial kemasyarakatan, dan berbagai organisasi bidang sosial lainnya. Dari situlah kemudian masyarakat madani muncul hingga hari ini dan menjadi sesuatu yang sangat melekat dengan masyarakat modern. Sekian presentasi materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.